Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah peminatan kelas 12 tentang organisasi regional dan organisasi global. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu Muhammad Reza Al-Fikri dan saya Renwati Laurik. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian organisasi regional. Organisasi regional adalah sebuah organisasi yang luas wilayahnya meliputi berbagai negara. Organisasi regional memiliki wilayah kegiatan yang bersifat regional dan keanggotaannya hanya dimiliki oleh negara-negara pada kawasan tertentu saja. Berikut adalah nama-nama organisasi regional. Yang pertama ada NATO, yang kedua SEATO, ketiga Pakta Warsawa, 4 SENTO, 5 ANZUS, 6 SARC, 7 APEC, 8 Masyarakat Ekonomi Eropa, yang ke-9 AFTA, yang ke-10 KAFTA, yang ke-11 NAFTA. Selanjutnya saya akan membahas mengenai organisasi regional. Yang pertama ada NATO. NATO merupakan organisasi militer global untuk keamanan bersama. NATO sendiri merupakan bentuk dukungan terhadap Perjanjian Persetujuan Atlantik Utara. NATO didirikan pada 4 April 1949 berdasarkan Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC, Amerika Serikat. Tujuan NATO juga berusaha menciptakan situasi aman dan damai di kawasan Atlantik Utara, melindungi negara-negara Eropa dan Amerika Utara dari pengaruh komunisme, juga berperan aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Selain itu, NATO bertujuan untuk mengembalikan dan menjaga keamanan wilayah Atlantik Utara. Berikut adalah anggota negara NATO, yaitu ada Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Portugal, dan yang terakhir ada Prancis. Yang kedua ada SEATO. Organisasi SEATO didirikan untuk memblokir berkembangnya komunisme di kawasan Asia Tenggara. Tujuan pembentukan SEATO untuk pertahanan, pengawasan, bantuan ekonomi, dan membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara pada masa Perang Dingin yang dimotori oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Australia. Berikut adalah negara anggota SEATO, yaitu ada Australia, Prancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat. Yang ketiga ada Pakta Warsawa. Pakta Warsawa adalah aliansi atau perjanjian militer antar negara blok timur di Eropa Timur yang digagas oleh Uni Soviet sebagai bentuk reaksi atas bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO pada 1955 berdasarkan Fakta Paris 1954. Tujuan Pakta Warsawa antara lain mengimbangi kekuatan aliansi pertahanan NATO, meningkatkan kerjasama pertahanan dan militer negara-negara blok timur, saling membantu jika salah satu negara anggota Pakta Warsawa mengalami masalah pertahanan maupun keamanan. Berikut adalah anggota Pakta Warsawa antara lain, yaitu ada Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, Rumania, dan Uni Soviet. Yang keempat ada SENTO. SENTO merupakan suatu persetujuan yang ditandatangani pada Februari 1955 antara Turki dan Irak dan terbuka bagi tiap negara anggota dari Liga Arab atau negara manapun yang ada hubungannya dengan keamanan dan perdamaian di Timur Tengah dan yang sepenuhnya diakui oleh kedua belah pihak. Tujuan SENTO antara lain yaitu membendung pengaruh komunisme di kawasan Timur Tengah, mencegah ekspansi Uni Soviet di kawasan penghasil minyak Timur Tengah, mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Yang terakhir, saling bekerja sama dalam permasalahan pertahanan dan keamanan. Berikut adalah nama anggota SENTO antara lain, yaitu ada Irak, Iran, Pakistan, Turki, dan yang terakhir Inggris. Yang kelima ada ANZUS. ANZUS merupakan aliansi pertahanan dan keamanan di kawasan Pasifik yang terdiri dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Tujuan utama ANZUS adalah melindungi perdamaian kawasan Pasifik dari pengaruh komunisme. Selain itu, ANZUS juga ingin mewujudkan perdamaian dunia dengan aktif menengahi permasalahan antar negara. Anggota negara ANZUS antara lain yaitu ada Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Yang keenam ada SARC. SARC atau South Asian Association for Regional Cooperation merupakan organisasi ekonomi regional di kawasan Asia Selatan yang berdiri pada 8 Desember 1985
Pendirian SARS dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi negara-negara Asia Selatan yang belum mampu berkembang optimal. Hal tersebut dikarenakan negara-negara Asia Selatan belum mampu mengelola kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan baik. Tujuan SARS antara lain yaitu meningkatkan kesejahteraan negara-negara di kawasan Asia Selatan, menumbuhkan kerjasama dan rasa solidaritas dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang terakhir mempercepat pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan Asia Selatan. Anggota SARS antara lain yaitu ada Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Yang ketujuh, Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC adalah forum kerjasama antar 21 negara di lingkar Samudra Pasifik. Latar belakang berdirinya APEC yakni kesuksesan ASEAN di tahun 1980-an. Kesuksesan ASEAN mendorong Perdana Menteri Australia untuk memperluas kerjasama. Selain itu, kebangkitan ekonomi di kawasan Asia Pasifik menuntut negara-negara di luar Eropa untuk membentuk blok perdagangan. Tujuan APEC. Forum APEC bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Anggotaan APEC terbagi dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, kelompok negara maju, Amerika Serikat dan Jepang. Yang kedua, kelompok negara industri mapan, Kanada, Australia, dan New Zealand. Yang ketiga, kelompok negara ekonomi industri, yaitu ada Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Yang keempat, kelompok negara berkembang, ada Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, dan lain-lain. Yang ke-8 ada Masyarakat Ekonomi Eropa. Masyarakat Ekonomi Eropa merupakan organisasi ekonomi regional negara-negara di kawasan Eropa yang terbentuk pada tahun 1957. Pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi dan politik negara-negara Eropa pasca Perang Dunia II yang mengalami perpecahan dan kekacauan. Selain itu, beberapa negara Eropa menginginkan sebuah kerjasama ekonomi dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Eropa. Tujuan Masyarakat Ekonomi Eropa antara lain yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas, serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang terakhir, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota Masyarakat Ekonomi Eropa. Anggota Masyarakat Ekonomi Eropa antara lain ada Prancis, Jerman, Italia, Belgia, Belanda, Luxembourg, Inggris, dan Denmark. Yang ke-9 ada AFTA. AFTA adalah bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN, berupa kesepakatan agar tercipta situasi perdagangan yang seimbang dengan penurunan tarif barang dagang serta pajak bagi negara-negara di Asia Tenggara. Tujuan AFTA antara lain yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produknya memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Anggota organisasi AFTA antara lain yaitu ada Indonesia, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina, Myanmar, Malaysia, dan yang terakhir ada Laos. CAFTA. CAFTA adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dengan negara-negara di Amerika Tengah yang terdiri dari Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua yang disetujui antara tahun 2003 dan 2004. Tujuan CAFTA antara lain yang pertama, meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota. Yang kedua, liberalisasi perdagangan barang dan jasa. Yang ketiga, menciptakan sistem transparansi perdagangan untuk mempermudah pengawasan. Yang terakhir, meningkatkan daya saing pasar industri. Negara anggota CAFTA antara lain yaitu ada Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua. Yang terakhir ada NAFTA. NAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas yang dibentuk oleh 3 negara di kawasan Amerika Utara. Negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tujuan berdirinya NAFTA antara lain yaitu meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota. Yang kedua, mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan pada konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan ramah dengan lingkungan. Yang terakhir, mengatur keseimbangan ekspor dan impor antar anggota.
Setelah membahas organisasi regional, sekarang saya akan membahas organisasi global. Organisasi global merupakan organisasi yang terbentuk dari gabungan beberapa negara di dunia atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama dalam mencapai persetujuan. Berikut adalah nama-nama organisasi global, yaitu ada OPEC, GATT, dan WTO. Organisasi global yang pertama ada OPEC. OPEC adalah organisasi internasional yang terdiri dari beberapa negara pengekspor minyak. OPEC berdiri pada tanggal 14 September 1961. Saat itu anggota OPEC hanya terdiri dari 5 negara, yaitu Irak, Kuwait, Arab Saudi, Iran, dan Venezuela. Organisasi ini dibentuk saat harga minyak jatuh dan berimbas pada perusahaan minyak seperti Petroleum, Texaco, Exxon, Mobil, Sokal, Gulf, dan Shell. Tujuan APEC. Tujuan APEC adalah mempertahankan harga minyak dunia serta juga menolak aksi penurunan harga minyak itu dengan secara sepihak oleh perusahaan minyak terbesar. Negara-negara anggota OPEC antara lain yaitu ada Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, Venezuela, Aljazair, Angola, Libya, Nigeria, Qatar, Uni Emirat Arab, dan yang terakhir ada Ekuador. Yang kedua ada GATT. GATT merupakan perjanjian multilateral yang menentukan aturan-aturan bagi pelaksanaan perdagangan internasional. Secara umum, pembentukan GATT bertujuan untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman bagi pelaku bisnis serta mewujudkan liberalisasi perdagangan. Dalam buku Ekonomi Internasional dalam Era Global 2006, karya Roshidah Rahmawati dijelaskan beberapa tujuan pembentukan GATT, yaitu meningkatkan kesempatan kerja, memperluas produksi dan pertukaran barang, menghapus perlakuan diskriminasi dalam perdagangan internasional, memecahkan masalah dan hambatan dalam perdagangan internasional, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di dunia. Yang terakhir ada WTO. WTO adalah organisasi yang mengawasi, mengoperasikan, serta membantu jalannya perdagangan internasional. Merupakan hasil dari ikatan perjanjian dan negosiasi hampir seluruh negara di dunia. Himpunan ini membantu menyelaraskan kebutuhan global. Tujuan WTO antara lain, yang pertama meningkatnya standar hidup masyarakat dunia, yang kedua menjamin lapangan kerja sepenuhnya, yang ketiga meningkatkan penghasilan secara realistis, yang keempat memperluas produksi dan perdagangan barang atau jasa, yang terakhir melindungi sumber daya dunia dan lingkungan alam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.